Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 8? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Hari ini sebetulnya materi-materi yang sudah saya sampaikan atau materi IPS di semester ini itu sudah selesai dan kita akan menunggu jadwal untuk UTS mungkin bulan depan di minggu-minggu awal Oktober. Hari ini saya akan sedikit mengulas mengenai materi faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Hal ini penting karena agar kalian lebih memahami dan lebih tahu isi dari materi atau submateri dari bab 1 ini. Jadi faktor pendorong yaitu adanya persamaan dan perbedaan sumber daya alam, persamaan dan perbedaan wilayah, dan perbedaan perkembangan teknologi, dan persamaan dan perbedaan budaya. Itu menjadi pemicu negara-negara ASEAN itu melakukan kerjasama. Kemudian faktor penghambatnya sering terjadinya bencana alam, ideologi negara yang berbeda, kebijakan politik setiap negara juga berbeda, perbedaan kepentingan setiap negara, kemudian perbedaan mata uang. Itu menjadi pengaruh atau penghambat setiap negara di ASEAN itu melakukan kerja sama. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN itu bidang ekonomi, kesempatan ekonomi Indonesia dan Singapura yang sampai saat ini terjalin dengan baik. Kemudian di bidang sosial budaya kita sering melakukan, negara-negara ASEAN itu sering melakukan kegiatan festival budaya, yaitu dengan memperkenalkan budaya setiap negara di festival tertentu atau mengikuti ajang festival di Eropa, Amerika, Afrika, dan sebagainya. Kemudian pertukaran pelajar ini sudah sangat baik. Bagaimana kita memiliki lembaga yang khusus memberikan bantuan pendidikan yaitu LPDP. Kita bisa bekerja sama atau bisa mendapatkan beasiswa dan bisa saling tukar menukar pelajar atau mahasiswa. Kemudian bantuan tentara Indonesia di Kamboja, karena Kamboja kemarin sering terjadi konflik, makanya kita sering mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik, salah satunya di Kamboja. Kemudian kemarin ada di Lebanon, di wilayah Somalia, di wilayah-wilayah konflik itu kita sering mendapatkan kepercayaan untuk menjaga wilayah itu. Kemudian bidang penanggulangan bencana kita membentuk AHA, yaitu lembaga atau semacam kerjasama untuk menanggulangi bencana, mulai dari persiapan bencana sampai dengan pasca bencana. Kemudian upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN. 3 pilar ASEAN itu yang paling utama, yaitu politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Itu hal 3 pilar yang menjadi dasar kita bekerja sama antar wilayah ASEAN atau antar negara ASEAN. Kemudian faktor pendorongnya itu harus ada kekompakan, konsistensi dalam keputusan, keterbukaan dalam melihat negara, kemudian saling memiliki, saling menghormati, dan kesetiakawanan sosial. Kemudian peningkatan kerjasama antar negara ASEAN yaitu stabilitas kawasan Asia Tenggara dan pemenuhan kebutuhan di kawasan Asia Tenggara.
Jadi ini maksudnya itu kenapa kok kita perlu kerjasama, karena untuk meningkatkan stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan pemenuhan kebutuhan sosial, politik, kemudian budaya, dan semua bidang kehidupan itu di wilayah Asia Tenggara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk nanti tugasnya akan saya kirim di grup, yaitu untuk mengerjakan LKS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.